Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ocha Bercerita Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Untuk kali ini, kami akan membawakan cerita dari MC Diktanya Demit yang berjudul Kamu Harus Tinggal di Sini Selamanya. Jangan lupa untuk klik share and subscribe channel ini. Tanpa berlama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Ketika salah satu makhluk di rumah itu menyukaimu, hingga dia menerormu ketika kamu berada di sana. Hari Minggu, aku yang datang ke rumah orang tuaku meminta izin kepada kakakku yang ketujuh untuk menceritakan kisah ini. Sebuah cerita yang mungkin dialami oleh beberapa orang, karena disukai oleh wanita dari alam lain, sehingga dia meneror kalian sepanjang malam. Aku akan bercerita dari sudut pandang kakakku, sehingga kalian bisa merasakan bagaimana mengerikannya jika di posisi kakakku pada saat itu. Jadi, mari kita mulai ceritanya. Kang Uye, permisi. Terdengar suara yang memanggil dari luar rumah. Aku yang sedang berada di dalam kamar langsung menghampiri orang yang ada di luar. Wawan, kalau Kang Uyanya ada. Kata orang tersebut sambil tersenyum. Ah iya ada Pak Dadan, tungguin bentar, kataku sambil berlari memanggil kakakku yang ada di belakang rumah. Akhirnya dia datang dan mengobrol dengan kakakku pada saat itu, tak lama kemudian pamit dan tersenyum kepadaku yang mengantar kepergiannya. Ayah perlu apa sih Pak Dada? Tanyaku kepada kakak. Itu, 2 hari lagi kita berangkat ke Jakarta lagi Wan. Katanya si bapak lagi butuh orang untuk bikin beberapa gazebo di taman rumahnya. Tapi, dia berkata kalau kamu harus ikut, buat bantu-bantu di sana. Sudah keempat kalinya Pak Dadan datang dan meminta kakakku yang merupakan seorang kuli bangunan untuk datang ke rumah orang tuanya untuk merenovasi rumah. Awalnya aku hanya ikut dan membantunya karena aku belum dapat pekerjaan selepas aku lulus sekolah. Namun, entah mengapa, beberapa bulan sekali dia kembali datang, meminta kakak untuk membuat sesuatu di rumah besar itu, dan aku yang merupakan adiknya harus ikut bersamanya. Aku malas sebenarnya, selain jaraknya yang jauh, ada sesuatu yang lain yang membuatku enggan ke sana. Apalagi, kenapa Pak Dadan harus menyewa tukang kuli bangunan seperti kakak untuk membetulkan dan merenovasi rumahnya orang tuanya yang jauh di Jakarta? Jujur, aku tidak bisa menolak. Di satu sisi aku malas apabila aku ke sana, di satu sisi lagi, aku butuh uang untuk biaya hidup. Sudah ikut aja. Gak apa-apa, daripada kamu susah nyari kerja, mendingan ikut. Itu adalah jawaban dari kakak setiap kali aku menanyakan kenapa diriku harus ikut ke sana. Aku tidak mempunyai alasan lain untuk menolak, sehingga aku hanya bisa membalasnya dengan, "Ya sudahlah, aku ikut aja," jawabku. Kakakku tersenyum mendengar hal itu. Dia langsung menepuk pundakku dan berjalan kembali, mempersiapkan semuanya untuk dia bawa ke Jakarta. Palau, gergaji, serutan kayu, ampas, semua peralatan pertukangan dia bawa dengan tas besar berwarna hitam. Aku juga membantunya, menyiapkan semua peralatan yang bisa kita bawa berdua untuk keberangkatan 2 hari lagi ke ibu kota. Kakakku memang kreatif, dia bisa membuat apapun, pertukangan, seni lukis, seni pahat, bahkan dia bisa membuat taman cantik di tempatku. Namun, ibu dan bapak yang kekurangan pada saat itu, tidak bisa membuat dirinya sekolah lebih tinggi dan berakhir dengan kerja serabutan. 2 hari berselang, akhirnya kita berangkat. Menempuh jarak sekitar 170 km dari rumah, naik beberapa kali mobil, bus dan metro mini untuk sampai ke rumahnya. Sungguh perjalanan yang melelahkan, apalagi pada tahun itu tidak ada tol Cipularang, sehingga perjalanan semakin lama. Hingga akhirnya, tepat jam 7 malam, aku sampai di sana. Di sebuah rumah mewah di Jakarta Selatan, dengan pagar tinggi yang menjulang hingga ke atas. Rumah itu berdiri dengan megahnya, sehingga kontras sekali terlihat dengan rumah warga yang ada di sebelahnya. Kita yang sudah beberapa kali datang ke rumah itu langsung memencet bel dan memanggil salah satu pembantu yang tinggal di dalam rumah. "Permisi Mbak, ini udah," katanya sambil memencet bel. Terdengar sebuah langkah kaki yang berlari ke arah gerbang. Tak lama, gerbang pun terbuka dan terlihat seorang wanita yang tersenyum kepada kita berdua. Akhirnya, Mas Wawan datang juga. Syukurlah akhirnya aku bisa tidur tenang. Katanya sambil menyambut kita berdua. Sungguh aneh perkataan Mbak ini sekarang.
Dia menyambutku dengan cara yang berlebihan. Dia memegang kedua tanganku, wajahnya terlihat sangat bahagia. Bahkan dia memanggil supir dan salah satu pembantunya yang lain untuk menyambutku. Ia menyambutku. Bukan menyambut kakak yang diundang oleh Pak Dadan pada waktu itu. Aku pun hanya tersenyum dan mengangguk beberapa kali. Supir yang bernama Mas Eko langsung mengajak masuk kita berdua. Dia langsung membawaku ke kamar tamu yang sudah dipersiapkan. Ayo Mas Ueng. Mas Wawan, istirahat dulu. Nanti masalah pekerjaan kita ngobrol saja setelah Mas beristirahat. Kebetulan Bapak sedang ada di rumah yang ada di Bandung. Jadi selama beberapa hari ini tidak tinggal di rumah ini. Kata Mas Eko sambil tersenyum. Aku akan sedikit menceritakan rumah itu agar kalian bisa mendapatkan gambaran. Rumah itu sangatlah besar, bahkan mungkin kalau kalian menemukannya sekarang, rumah itu masih yang terbesar di daerah sana. Pagar tinggi yang menjulang, lalu dengan rumah utama yang sangatlah besar. Di sebelahnya, ada parkiran mobil yang cukup untuk 3 atau 4 mobil, dan di belakangnya ada beberapa rumah kecil yang digunakan untuk kamar pembantu, kamar tamu, dan gudang yang luas untuk penyimpanan barang. Di belakangnya lagi, terdapat tanah kosong yang setiap kali kita datang ke sana, pemilik rumah pasti membuatkan sesuatu di tanah kosong itu. Sudah ada kolam renang, taman dengan air terjun mini, bahkan ruangan tambahan yang menempel dengan gudang dan hanya disekat oleh kaca. Pekerjaan kita sekarang adalah membuat beberapa gazebo di taman yang ada di belakang sana. Rumah yang besar itu terus-terusan membuat sesuatu, bahkan tak jarang merenovasi sesuatu yang menurut kita berdua hal itu masih baru dan tak perlu diganti. Seperti kita yang datang jauh-jauh dari Bandung hanya untuk mengganti genteng saja, lalu hanya untuk merobohkan tembok, lalu membangunnya lagi tanpa ada alasan yang jelas. Padahal temboknya masih bagus dan tidak retan atau kusam akibat cat yang mengelupas. Memang sedikit aneh dengan pekerjaan di rumah ini, tapi kakak yang mengajakku berkata bahwa aku tidak perlu bertanya terlalu jauh. Mungkin saja pemilik rumah terlalu banyak uang sehingga bingung mau diapakan uang tersebut, sehingga dia terus merenovasi rumah, jawab kakakku. Tidak dipungkiri, Bapak, selaku pemilik rumah mempunyai banyak rumah. Di Bandung tempat tinggalku pun, dia mempunyai beberapa rumah yang sebagian besar ditinggali oleh anak-anaknya. Belum di Jakarta, Jogja, bahkan di Medan tempat tinggal istrinya. Sehingga, aku bisa membayangkan banyaknya uang pemilik rumah. Rumah sebesar ini saja jarang ditinggali, dan hanya ditinggali oleh 2 pembantu dan 1 supir yang hanya melayani mereka ketika mereka datang ke rumah ini saja. Setelah istirahat sejenak, kita dipanggil kembali untuk makan malam. Layaknya sinetron, yang makan di ruang makan, kita bersama kedua pembantu Mbak Yuli dan Teh Louis, juga Mas Eko yang mengajak kita makan di sana sambil mengobrol pembuatan gazebo yang ada di ruang belakang. Mereka terbiasa berkumpul di ruang makan untuk makan bersama ketika makan malam tiba. Meskipun seharusnya itu adalah tempat makan untuk pemilik rumah, namun karena pemilik rumah jarang datang, sehingga mereka leluasa untuk makan di sana. Setiap kali aku datang bersama kakak, seperti ada rasa lega dari mereka bertiga. Entah apa yang terjadi, namun mereka selalu menyambutku dengan cara berlebihan, tidak seperti kakak yang disambut secara biasa-biasa saja. Ditambah lagi atuh ini telurnya, si Bapak sudah bilang kalau Kang Wawan datang harus dimasakin yang spesial. Kata Teh Huis sambil menyodorkan mangkuk berisi telur kuah kepadaku. Aku hanya tersenyum dan berterima kasih sambil mengambil telur itu ke piringku pada malam itu. Aku makan dengan lahap. Bagaimana tidak, perjalanan dari Bandung ke Jakarta sungguh melelahkan. Aku kembali menatap mereka, di balik rasa senangnya mereka ketika kita datang. Aku melihat sesuatu yang lain yang mereka sembunyikan. Raut-raut wajah mereka seperti yang kurang tidur, bahkan kelopak mata Teh Huis dan Merayuni terlihat menghitam, dan hal itu terlihat jelas wajahnya. Apalagi, aku juga malas ke dalam rumah ini, karena setiap kali aku datang, selalu ada yang mengawasiku di segala arah. Seperti pada saat ini, dari ujung mataku, aku melihat ada seseorang yang melihatku dari tangga menuju lantai 2 yang tak jauh dari ruang makan. Kepalanya terbalik di atas sana dan rambutnya terurai ke tangga ketika dirinya melihat ke arahku yang sedang makan.
Dia seperti sedang tengkurap dari lantai 2 dengan kepalanya yang melihat ke arahku dari atas sana, memandangiku dengan senyumannya yang menyeringai. Namun ketika aku menengok ke arah sana, dia menghilang. Wawan. Tiba-tiba aku dikejutkan dari kakakku yang menepuk pundakku, sontak aku pun langsung berbalik dan menoleh ke arah kakak. Jangan melamun, kata kakak. Aku hanya menggelengkan kepala ketika menjawab perkataan kakak, namun entah mengapa, Mas Eko, Teh Louis, dan Bayuni langsung mengangkat piring kotor di atas meja dan membawanya ke wastafel yang tak jauh dari sana. Mereka seperti tahu bahwa aku melihat sesuatu yang ada di tangga lantai 2. Bahkan Mas Eko langsung berkata kepada kita berdua, Sebaiknya kalian langsung tidur setelah makan, soalnya besok harus ke Matrian untuk beli kayu, paku dan bahan-bahan lainnya untuk pembuatan gazebo di belakang. kata Mas Eko yang seperti terburu-buru mengambil piring dan gelas dan meninggalkan ruang makan. Teh Louis, MB Ayuni, Mas Eko, kini terlihat mengantarkanku kembali ke kamar tamu. Teh Louis bahkan memegang tanganku kembali, dan secara tidak sengaja dia berkata, Yang lama ya di sini, jangan cepat pulang ke Bandung. hal itu langsung dijawab oleh kakakku, yang melihat dirinya memegang tanganku pada saat itu. Angga teh tenang saja, nanti si Wawan disuruh untuk menemani Teter, katanya sambil bercanda. Teh Louis memang sedikit lebih muda dari pekerja yang lain, mungkin berbeda 5 atau 6 tahun denganku pada saat itu. Wajahnya pun terlihat cantik, sehingga kakakku wajar menganggap Teh Louis suka kepadaku, sehingga dia berkata seperti itu karena umur kita tidak terlalu jauh. Namun, aku menganggap malah ada yang aneh dengan perkataan Teh Louis, apalagi ketika mereka selesai mengantarkan kita. Mereka langsung kembali ke kamarnya masing-masing, yang masih satu bangunan dengan kamar tamu, dan semenjak itu, mereka tidak keluar kamar lagi. Kamar pembantu memang terpisah dari rumah utama. Rumah yang megah itu hanya diisi oleh bapak dan keluarganya ketika mereka datang ke Jakarta. Sehingga, rumah besar itu nampak kosong ketika malam dan tidak ada orang sama sekali yang tinggal di sana. Kenapa ya? Setiap kali ke sini pasti mereka bertiga bertingkah aneh. Aku mempertanyakan hal itu kepada kakak, namun dia hanya menyuruhku untuk tidur karena besok kita pasti akan sibuk untuk bekerja di tempat ini. Wan, Seorang wanita tiba-tiba muncul, dia datang kepadaku sambil tersenyum. Rambutnya yang panjang terurai, dia datang dari arah gudang dan mendekatiku yang duduk di dekat kamar tamu. kamu kesini lagi Wan? Tinggal di sini saja terus ya, jangan pulang ya Wan. Wanita itu tersenyum. Wajahnya yang pucat terlihat jelas ketika dia mendekat secara perlahan. Apalagi, tepat ketika dia berdiri di depanku. Tiba-tiba tok tok tok. Aku yang tertidur lelap, tiba-tiba terbangun karena aku mendengar suara yang sedang mengetuk pintu kamar pada saat itu. Aku terbangun sebentar dan duduk sambil memegang kepala dengan salah satu tanganku. Mimpi itu lagi, kataku tok tok tok. Pikiranku teralihkan kembali oleh seseorang yang mengetuk pintu. Seketika, aku tidak memperdulikan mimpi itu, aku bangkit dan berjalan ke arah pintu. Iya, jawabku. Awalnya aku ingin membangunkan kakak, namun aku melihat kakak tertidur pulas, sehingga aku pun berdiri dan membuka pintu kamar pada malam itu. Dengan sedikit mengantuk, aku pun membuka pintunya secara perlahan. Meskipun, tepat ketika aku membukanya, tidak ada siapa-siapa di balik pintu itu, yang aku lihat hanyalah sebuah gudang yang tertutup rapat, dengan pintu kaca yang berisikan peralatan-peralatan yang tidak terpakai di sana. Hanya hawa dingin malam yang terasa olehku, bersamaan dengan suasana yang hening dan sepinha. Aku hanya menghela nafas, sambil menguap aku akhirnya menutup kembali pintu itu secara perlahan. Namun tepat ketika aku menutupnya, tiba-tiba dari arah gudang, aku mendengar sebuah suara. Suara wanita yang sama dengan yang terjadi pada mimpiku pada malam itu. Suara itu tertawa pelan, dan aku langsung merinding mendengar hal itu, sehingga aku dengan cepat menutup pintu kamar dan menguncinya kembali. Baru kali ini aku mendengar suara tertawa yang jelas di tempat ini, sebuah tertawa yang menyeramkan. Sudah keempat kalinya aku di sini. Biasanya aku hanya bermimpi bertemu dengan wanita itu di sini. Meskipun itu sangat menggangguku,
Namun aku sedikit menghiraukannya, karena dia hanya muncul dari mimpi. Kalaupun ada, dia hanya muncul dari jauh, dan tidak mengganggu seperti ini. Namun sekarang, aku merasakan hal itu menjadi kenyataan. Suara tertawanya persis sama dengan apa yang ada dalam mimpiku, bahkan sepertinya, wajahnya yang pucat itu, sama dengan apa yang aku lihat di dalam rumah besar tersebut. Mataku terus terjaga sepanjang malam setelah kejadian itu. Kejadian seseorang yang mengetuk pintu itu terjadi beberapa kali, ketika aku membukanya aku tidak melihat apapun di luar. Yang ada hanya suara tertawa kecil yang muncul entah dari mana. Aku sempat kesal, bahkan ketika aku mendengar suara ketukan pintu itu sebanyak 3 kali. Aku sempat tidak memperdulikannya, dan membiarkan dia mengetuk pintu terus-terusan. Aku hanya menutup telingaku dari atas kasur, karena aku sudah tidak mau mendengarkan suara itu lagi. Tapi dia terus-menerus mengetuk-ngetuk pintu. Bahkan kali ini dia tertawa di luar sana seperti sedang mempermainkanku. Tak lama, suara itu pun akhirnya hilang secara perlahan. Suasana kembali hening, yang terdengar hanyalah sebuah kipas angin kecil yang menyala di sudut kamar. Aku merasa lega, karena mungkin aku bisa tertidur lelap sekarang. Aku pun akhirnya membalikan badan, mencoba memejamkan mata secara perlahan. Namun, entah mengapa, aku tiba-tiba melihat sesuatu yang membuatku ketakutan di sana. Ada sesuatu yang sedang menatapku dari jendela ventilasi yang ada di atas. Matanya menatapku dengan tajam, senyumannya menyeringai, bahkan rambutnya terurai dan menutupi setengah wajahnya. Dia hanya menatapku, bahkan dia memiringkan kepalanya seperti tahu bahwa aku melihatnya dari dalam kamar. Aku bisa dengan jelas mengingat bagaimana dirinya tersenyum, dengan senyumannya menyeringai yang membuat siapapun akan ketakutan dibuatnya. Gigi taringnya yang muncul dari mulutnya terlihat dengan jelas ketika dia menyeringai kepadaku. Pupil matanya terbuka lebar, dengan kedua tangannya yang memegang kaca ventilasi seperti sedang berusaha masuk ke dalam kamar. Sontak aku langsung terbangun, bahkan aku langsung membangunkan kakakku yang tertidur pulas di sebelahku. Namun, ketika kakak terbangun, tiba-tiba dia menghilang. Suasana yang mencekam mendadak menjadi gerah kembali seperti udara Jakarta pada umumnya ketika malam. "Kenapa kamu gak bisa tidur lagi?" kata kakakku yang terbangun pada saat itu. Aku hanya mengangguk. Aku hanya bisa menyandarkan tubuhku ke dinding dengan wajahku yang ketakutan pada saat itu. Akhirnya, aku baru bisa tidur ketika subuh tiba dan ketika matahari pagi muncul. Kakak yang mungkin tahu apa yang terjadi kepadaku, hanya membiarkanku tertidur di sana untuk beristirahat sementara di kamar ketika pagi menjelang. Sedangkan dirinya pergi untuk mulai bekerja. Aku bangun ketika matahari sudah sedikit meninggi, dan ketika bangun, aku mendengar obrolan Teh Huis dan Mbak Yuni yang mengobrol di dekat gudang. Mbak, syukurlah sekarang dengarnya suara tertawa bukan suara nangis lagi, Kata Teh Huis yang duduk sambil bersih-bersih halaman. Ketika aku keluar kamar, entah mengapa, Teh Huis dan Mbak Yuni langsung menghentikan obrolannya dan menyapaku pada saat itu. Wawan, dah bangun? Itu sarapan dulu ada di ruang makan, ambil sendiri aja ya. Kata Teh Huis sambil tersenyum. Aku membalasnya dengan anggukan dan senyuman di pagi itu. Teh Huis dan Mbak Yuni sedikit agak cerah dan bersemangat di pagi ini, wajah pucat seperti kurang tidur kini tidak terlihat lagi. Bahkan senyumannya lebih ceria, seperti ada beban yang hilang ketika kita berdua datang. Aku pun berjalan sendirian ke rumah utama untuk sarapan. Karena aku sudah beberapa kali datang ke sini, sehingga aku tidak perlu diantar untuk mengambil sarapan. Aku juga tidak perlu takut bertemu dengan pemilik rumah, karena setiap kali kita datang, mereka pasti sedang keluar. Setiap kali aku masuk ke dalam rumah, aku hanya bisa merasa kagum akan rumah besar ini. Bagaimana tidak? Bagaimana orang tersebut bisa mempunyai rumah besar seperti ini, dengan semua peralatan yang cantik dan berkilau? Rumah yang mungkin bisa diisi oleh 40 orang hanya diisi oleh 4 orang. Itu pun jarang mereka tempati dan hanya menitipkannya ke 2 pembantu dan 1 supirnya saja untuk ditempati. Sedangkan di rumahku, rumah yang kecil dan mungil di perkampungan yang diisi oleh 8 anak dan ibu serta bapak yang harus berbagi rumah tersebut untuk tinggal dan beraktivitas di sana.
Hal itu tidak sebanding dengan rumah besar yang aku lihat sekarang. Aku akhirnya sampai di ruang makan. Di atas meja aku melihat ayam goreng beserta lauk pauk yang banyak. Aku sedikit agak ragu bahwa itu untukku sarapan, karena tidak mungkin sebagai kuli bangunan diberikan sarapan seperti ini. Akhirnya aku berbalik, mencari Teh Guis dan Mbak Yuni untuk memastikan hal tersebut. Aku takut makanan-makanan itu untuk pemilik rumah yang mungkin datang hari ini untuk mengecek pekerjaan kita berdua. Teh Mbak. Aku kembali ke halaman, namun nyatanya aku tidak melihat mereka berdua sekarang. Aku akhirnya kembali ke dalam rumah untuk mencari mereka. Dan ketika aku sampai di dapur, di sini ternyata Teh, kataku. Aku melihat Teh Guis yang sepertinya sedang sibuk di dapur. Dia membelakangiku dan tidak berbalik ketika aku memanggilnya. Teh, kalau makanan yang buat sarapan itu di atas meja makan kan? Yang ayam goreng itu, kataku sambil sedikit malu-malu. Teh Guis hanya mengangguk pelan di dapur. Dia tidak menjawab sama sekali atas apa yang aku katakan. Seperti sudah mendapatkan jawaban, aku akhirnya berterima kasih karena dirinya memasakkan makanan yang enak untukku. Aku kembali ke ruang makan dengan perasaan senang, karena aku yang biasanya makan daging setahun sekali, ketika lebaran doang kini bisa makan daging lagi di tempat ini. Aku kembali berjalan, namun ketika beberapa langkah aku kembali. Teh Guis. Kataku yang tiba-tiba kaget melihat Teh Guis bersama dengan Mbak Yuni yang sedang sibuk mengelap lemari di ruang tengah. Teh Guis yang mendengar perkataanku langsung menengok dan menjawab atas apa yang kamu katakan. Iya Kang Wawan, kenapa? Katanya dengan nada yang bingung. Itu, bukannya tadi Teh Guis ada di dapur, jawabku sambil menunjuk ke arah dapur. Dari dapur gimana Kang? Dari tadi aku sama si Mbak ngelap lemari di sini selepas nyapu halaman. Lalu, yang di dapur itu siapa? Kataku. Jujur, aku melihat Teh Guis di dapur, baju yang dia kenakan, rambutnya yang disanggun, bahkan gestur tubuhnya benar-benar mirip dengan Teh Guis yang aku kenal. Semuanya mendadak terdiam, aku, Teh Guis, bahkan Mbak Yuni saling bertatapan satu sama lain. Tak lama, Teh Guis langsung berkata, Kang Wawan, sarapannya di sini aja ya. Temenin kita berdua sambil ngelap lemari. Katanya dengan nada yang ketakutan. Matahari sudah meninggi, kakakku dan Mas Iko akhirnya pulang dengan membawa satu mobil kayu dan bahan untuk membuat gazebo. Sedangkan aku hanya menunggu dia di depan kamar tamu, melihat gudang yang tertutup oleh kaca tebal dengan banyak sekali barang-barang yang ditumpuk di sana. Tak lama kemudian, aku mulai bekerja ketika bahan-bahan itu diturunkan. Aku yang tidak terbiasa dengan pekerjaan pertukangan, hanya membantu kakak mengambil alat dan bahan untuk membuat gazebo. Tidak seperti kakak yang nampaknya ahli dalam hal itu. Dia meraut kayu yang kasar agar halus, lalu mengukur dan menghitung luas gazebo agar sesuai dengan arahan Mas Eko yang dipercaya oleh pemilik rumah untuk mengawasi kinerja kita berdua. Bahkan, kakak sendiri yang mengaduk semen dan menuangkannya di pondasi gazebo di siang itu. Mas Eko, Teh Guis, bahkan Mbak Yuli terkadang membantu kita berdua karena mereka tidak mempunyai pekerjaan lain di sana selain membereskan rumah dan menunggu pemilik rumah datang. Mas istirahat dulu. Kata Mbak Yuni yang datang membawa minuman untuk kita berdua. Akhirnya, kita berdua beristirahat. Aku yang masih teringat dengan kejadian yang tadi langsung membicarakannya kepada kakakku. Kenapa kakak aneh lihat mereka bertiga? Tidak ada kuli bangunan disambut seperti ini, makan enak, gaji gede, bahkan tadi dimasakin ayam goreng, kataku sambil menyeruput minuman di siang itu. Ah masa, tadi kakak cuman makan dengan nasi uduk sama Mas Eko, jawab kakak yang heran atas apa yang aku katakan. Si Teh Guis mungkin suka kepadamu, jadi dimasakin yang enak. Kakakku langsung menggodaku, aku hanya tersenyum mendengar hal itu. Meskipun rasanya bukan itu jawaban yang tepat atas apa yang terjadi di sini. Aku akhirnya mandi, menyalakan air keran, dan membuka baju dan celanaku pada saat itu. Kamar mandi itu cukup kecil dan sederhana, seperti layaknya toilet umum. Tidak seperti kamar mandi yang ada di rumah besar yang ada shower dan bak mandi ukuran besar di sana. Aku membuka sampo sachet dan menuangkannya ke rambutku. Kerja dengan panas terik Jakarta membuat rambutku lengket dengan keringat, sehingga aku harus keramas
agar aku tidak gerah kembali. Aku pun memejamkan mata, menggosok-gosok rambutku secara perlahan. Namun, aku merasakan hal yang aneh, seperti ada rambut panjang yang muncul di atas kepalaku. Bahkan sampo yang aku pakai pun sepertinya mengenai rambut itu. Rambut yang terurai secara tiba-tiba muncul dari atas ketika aku menutup mata. Lantas, aku pun mencoba membuka mataku. Dan betapa terkejutnya aku ketika aku melihat sesosok wajah yang menyeramkan muncul tepat 1 meter di depan wajahku. Dia muncul dari atas dengan posisi terbalik tepat di depanku. Wajah dari seorang wanita yang aku temui sebelumnya di dalam mimpi dan ventilasi kamar, kini muncul dengan sangat dekat. Kali ini bahkan lebih jelas terlihat, aku pun bisa memegang rambutnya yang kasar karena sebagian rambutnya menempel ke rambutku dari atas sana. Wajah itu benar-benar pucat, terlihat banyak sekali kerutan di wajahnya, bahkan ada beberapa bagian yang dagingnya terkelupas dan menyisakan daging yang sudah membusuk di wajahnya. Pada saat itu, dia menatapku sambil tersenyum. Mulutnya terbuka dengan gigi taring kecil yang kini terlihat jelas. Jujur, aku kaget. Tubuhku benar-benar tidak bisa bergerak ketika melihat hal tersebut. Tubuhku kaku. Aku hanya ingin berteriak dengan kencang, namun mulutku seperti terkunci dan tidak bisa mengeluarkan suara. Aku hanya berdiri dengan posisi yang telanjang di dalam kamar mandi. Sedangkan dia hanya menatapku dengan tatapan yang aneh. Dia bahkan menggoyang-goyangkan kepalanya yang terbalik dan itu membuat suasana semakin menyeramkan. Apalagi ketika dia membuka mulutnya dan memanggilku dengan perlahan. Wawan, tinggal di sini ya Wan. Katanya dengan pelan. Suara itu semakin menakutkan ketika dia tertawa tepat di depan wajahku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku yang berada di kamar mandi yang tidak ada tempat untukku melarikan diri, kini hanya bisa terdiam. Wan, Wawan. Dia terus memanggilku. Wajahnya digerakkan ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Dia terus menatapku dengan matanya yang tajam. Aku hanya bisa berdoa sekarang. Aku hanya ingin segera keluar dari kamar mandi ini dengan segera. Rupanya, doaku terkabul. Karena tepat ketika aku berdoa seperti itu, tiba-tiba, Wan, lagi apa kamu di dalam? Kenapa lama sekali? Terdengar suara kakak yang berteriak dari luar kamar mandi. Seketikan, tubuhku yang awalnya kaku bisa bergerak lagi. Aku langsung refleks dan berbalik untuk membuka pintu kamar mandi secara tergesa-gesa meskipun posisiku pada saat itu sedang telanjang. Dan ketika aku membuka pintu, kenapa kamu lama sekali? Tidur kamu di dalam, sampai 2 jam kamu tidak keluar-keluar. Pakai handuk dulu, malu lihat telanjang gitu. Jujur, langit yang awalnya merah ke kuning-kuningan ketika aku masuk kini mendadak gelap. Di sana kakakku mengomel karena aku terlalu lama di kamar mandi. Aku masih ingat, baru beberapa menit aku masuk ke kamar mandi ini. Aku baru membasuh badanku beberapa kali dan menuangkan sampo ke rambutku pada saat itu. Namun di luar sana, aku seperti sudah beberapa jam berada di dalam mandi dan belum keluar. Cepat bersihkan sampo yang ada di rambutmu. Setelah itu kita makan. Mereka sudah menunggu di sana untuk makan bareng, kata kakak sambil menggerutu. Aku hanya mengangguk. Tak lama aku berbalik ke dalam kamar mandi dan mengambil gayung untuk aku guyur ke seluruh badanku dengan pintu yang terbuka. Aku tidak peduli tubuhku yang telanjang terlihat oleh kakak, karena aku takut apabila aku menutup pintu, dia akan muncul kembali. Tak lama, aku langsung memakai handuk dan mengganti baju dan meninggalkan kamar mandi itu begitu saja. Namun, ketika aku berjalan, aku sempat menoleh ke arah kamar mandi itu. Lalu, tiba-tiba, sosok itu muncul kembali. Dia mengintip dari pintu kamar mandi yang tidak aku tutup dengan kedua tangannya yang memegang pintu kamar mandi. Sambil tersenyum, dia melihatku dari kejauhan lalu kemudian dia menutup pintu kamar mandi itu secara perlahan. Makan malam pun tiba. Seperti biasa Teh Uis, Mbak Yuni memasak makanan yang mewah untuk dimakan oleh kita semua. Masak daging lagi Mbak, asik, kata Mas Eko di ruang makan. Aku melihat Mas Eko seperti jarang memakan makanan seperti ini. Namun entah mengapa, ketika kita datang, mereka langsung membuatkan makanan yang enak untuk kita berdua.
Mereka bertiga termasuk kakak makan dengan lahap. Sedangkan aku, nampaknya aku sedikit mual dengan makanan yang mereka sajikan. Setelah kejadian di kamar mandi itu, aku seperti tidak nafsu makan. Mataku hanya melihat ke segala arah di rumah itu. Aku takut dia akan muncul kembali seperti di atas tangga, atas dari arah dapur seperti sebelumnya. Aku hanya makan sedikit saja. Itu juga karena aku menghargai mereka yang sudah susah payah memasakkan makanan itu untuk kita berdua, yang merupakan kuli bangunan di rumah besar ini. Kah, sampai kapan ini beresnya? Aku pengen pulang. Aku menceritakan tentang kejadian di kamar mandi itu. Bagaimana dia muncul dengan sangat dekat, dan hal itu membuatku ketakutan dan tidak bisa bergerak. Sabar, besok juga beres. Paling 2 hari lagi, kita akan pulang kalau sudah dapat bayaran. Kakak nampaknya tahu apa yang terjadi kepadaku sekarang. Awalnya, kakak hanya berkata bahwa aku harus berdoa sebelum tidur, karena setiap kali aku datang dia selalu muncul di mimpi dan mengganggu tidurku. Namun, kali ini berbeda. Dia benar-benar muncul dan mengajakku untuk tinggal lebih lama di sini. Bahkan dia seperti menerorku dan mengawasiku dari segala arah. Aku benar-benar tidak tahan akan hal itu, dan kakak sepertinya sudah tahu atas apa yang terjadi kepadaku. Sudah kamu tidur duluan, aku mau merokok dulu. Biar kamu tidak kurang tidur, kalem biar aku yang berjaga di malam sekarang, kata kakak sambil merokok. Aku mengangguk, lalu aku berbalik dan memejamkan mata pada saat itu. Sedangkan kakak terlihat duduk di kasur dan merokok sambil membaca kertas gambar yang merupakan desain dari gazebo yang sedang dia buat pada malam itu. Wawan. Mimpi itu kembali muncul, seseorang nampak sedang mendekatiku lagi. Bahkan kini aku seperti sedang berdiri di depan rumah besar itu sendirian dengan langit yang gelap gulita. Di sana ada seseorang yang wanita yang memanggilku. Dia memakai baju putih panjang dengan rambut yang terurai. Namun bedanya, dia terlihat cantik sekarang. Wajahnya terlihat mulus, bahkan senyumannya terlihat menyenangkan untuk aku pandangi pada saat itu. Kesini, Wan. Katanya sambil mengangkat salah satu tangannya. Entah mengapa, aku kali ini menanggapi ajakannya. Aku berjalan mendekat ke arah gazebo yang belum selesai itu dan mendekati wanita itu secara perlahan. Aku melewati rumah besar yang berdiri megah di depan, melewati gudang dan kamar mandi yang ada di belakangnya. Bahkan aku berjalan melewati kamar tamu yang aku tempati pada saat itu. Di sana dia hanya berdiri dan tersenyum kepadaku dengan tangan yang melambai kepadaku. Aku seketika berjalan kembali ke arah gudang, melihat dengan seksama dari luar. Dan betapa terkejutnya aku ketika aku melihat sisi gudang, karena di sana aku tidak melihat peralatan atau benda-benda yang aku lihat seperti sebelumnya. Di sana, aku melihat potongan-potongan dari tubuh manusia yang menumpuk begitu saja. Tangan-tangan yang terpotong, kaki tubuh, bahkan kepala yang menumpuk di dalam gudang. Aku benar-benar kaget. Aku ketakutan atas apa yang aku lihat. Kenapa, Wan? Itu gentengnya ada di sini. Wanita itu seketika muncul kembali di dalam gudang. Dia muncul dan mengangkat salah satu potongan tubuh manusia, tepatnya kulit manusia yang dia angkat dan dia anggap itu adalah genteng dari gazebo yang dia buat. Kenapa kaget? Bukannya semua bangunan di sini dibuatnya dengan ini? Katanya sambil mengangkat kulit manusia itu dan ingin memberikannya ke arahku. Aku langsung menggelengkan kepala dan aku berlari ke arah gazebo yang belum selesai aku buat. Di sana, aku semakin kaget ketika aku melihat gazebo itu ternyata dibangun oleh potongan tubuh manusia. Kayu-kayu yang diserut oleh kakak rupanya itu adalah potongan kaki dan tangan yang disusun menjadi tiang-tiang gazebo. Juga, lantai yang menjadi alas dari gazebo itu adalah tubuh-tubuh manusia yang disusun sehingga menjadi sebuah lantai kayu. Aku semakin tidak percaya atas apa yang aku lihat. Aku pun berbalik dan melihat gudang serta rumah besar yang megah itu. Mulutku seketika terbuka, mataku terbelalak seakan tidak percaya atas apa yang aku lihat. Rumah besar, gudang, kamar mandi, bahkan kamar tamu dan taman yang ada di belakang, itu dibuat oleh potongan tubuh manusia. Tubuh, tangan, kaki, kepala semuanya terpisah dan disusun seperti layaknya bahan bangunan untuk membuat rumah. Aku semakin tidak percaya atas apa yang aku lihat, dan ketika aku terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa di sana. Bahuku seketika ditepuk oleh wanita yang tadi muncul di sana.
Dia bahkan berkata dengan pelan kepadaku bahwa aku harus tinggal di sana. Kamu tinggal di sini lebih lama ya, Wan? Aku sontak berbalik, dan seketika wajah dari wanita itu berubah. Wajahnya kembali pucat, rambutnya seketika menutup sebagian wajahnya yang terkelupas dengan bau busuk yang menyengat. Har. Aku langsung membukakan mataku. Keringat dingin terasa membasahi seluruh tubuhku ketika aku terbangun dari tidurku. Jantungku berdetak kencang, nafasku terasa berat. Seketika, aku langsung membangunkan kakakku yang ada di sebelahku pada saat itu. Kakak, bangun, kataku dengan nada yang panik. Aku menggoyang-goyangkan tubuhnya yang tertutup oleh kain sarung di sebelahku. Namun, ketika tubuhnya berbalik sambil membuka mata, aku kembali dikejutkan oleh sosok yang nampak tidak asing. Orang yang tidur di sebelahku, yang aku anggap adalah kakakku, rupanya berubah menjadi sosok wanita itu. Dia memakai baju dan sarung layaknya kakakku. Namun wajahnya adalah wajah dari wanita itu yang menyeringai kepadaku ketika dia membalikkan kepalanya. Seketika aku langsung melompat ke bawah kasur dan berteriak, karena aku benar-benar ketakutan dibuatnya. Teriakanku begitu keras. Mungkin seharusnya bisa membangunkan Mbak Yuni, Teh Guis dan Mas Eko yang ada di kamar sebelah. Namun, yang terjadi adalah aku hanya didatangi oleh kakak yang rupanya pada saat itu hanya duduk-duduk di luar sana sambil merokok. Kenapa Ari kamu? Kata kakak sambil menggerutu. Aku langsung menunjuk ke arah kasur. Itu kataku. Seketika, aku terdiam. Kasur tempat aku tidur rupanya kosong. Makhluk itu seperti mendadak menghilang ketika kakak masuk ke dalam kamar. Kakak yang seperti tahu bahwa aku mengalami kejadian buruk langsung menyuruhku untuk tidur kembali. Bahkan dia berkata dia akan merokok di dalam kamar saja dengan pintu yang terbuka, agar asapnya tidak berkumpul di dalam ruangan. Jujur, kejadian itu membuatku tidak bisa tidur sekarang. Mataku terus terbuka, apalagi kakak membukakan pintu yang membuatku secara tidak langsung bisa melihat gudang di ujung sana. Lagi-lagi, aku baru bisa tertidur ketika subuh tiba, di saat ayam berkokok dan pagi menjelang. Aku terbangun ketika siang tiba. Tak lama aku langsung berlari menghampiri kakak, karena kini dia sendirian menyelesaikan gazebo yang dia buat Wan. Kakak yang melihatku ketika aku mendekatinya langsung berteriak, "Ke gudang dulu, ini gentengnya kurang." Gudang, kataku. Jujur, setelah mimpi itu, aku jadi takut masuk ke dalam gudang. Padahal kemarin-kemarin aku tidak mempunyai ketakutan yang berlebih terhadap gudang ini. Iya, itu bawa aja gentengnya ini kurang. Masuk aja ke dalam, kata kakak sambil menunjuk ke gudang. Aku pun langsung mengangguk, dan tak lama berlari ke arah gudang yang kini tertutup rapat. Awalnya aku ragu, karena aku masih ingat dengan jelas bagaimana potongan manusia itu di sana. Namun, ini siang hari, dan gudang yang dikelilingi oleh kaca bisa menyebabkan sinar matahari masuk ke dalam. Sehingga, aku pun mencoba memberanikan diri dan membuka pintu gudang. Aku akhirnya masuk, mencari genteng yang disimpan di antara tumpukan barang-barang ini untuk gazebo yang kakak buat. Sekian lama aku mencari, akhirnya aku menemukannya menumpuk di antara kayu dan batu bata bekas pembuatan tembok beberapa waktu yang lalu. Akhirnya, aku pun mengangkat batu bata itu, menyimpannya di tempat yang lain, dan mengambil genteng yang ada di sana. Semuanya baik-baik saja, meskipun perhatianku kadang teralihkan, karena seperti ada yang melihatku dari segala arah. Namun aku tidak terlalu takut, karena ada sinar matahari yang masuk ke dalam gudang pada saat itu, meskipun tepat ketika aku mengambil tumpukan genteng dari celah-celah genteng yang aku ambil. Secara mengejutkan, aku melihat genteng yang berbeda, genteng dengan warna yang warnanya yang sudah menghitam. Seketika, aku memisahkan genteng-genteng yang ada di atasnya, dan ketika aku melihat genteng itu lebih dekat, aku terkejut, itu bukan genteng, melainkan potongan kulit punggung manusia yang sudah menghitam dan mengeras. Tangan yang sedang memegang genteng, yang tadi aku pindahkan seketika bergetar hebat. Jantungku berdetak kencang dengan nafas yang berat. Bahkan, di dalam rasa takut yang sedang menggerogoti tubuhku, tiba-tiba. Kenapa mesti takut? Kan itu yang Wawan lihat semalam. Aku langsung berbalik,
dan melihat wanita itu kembali muncul meskipun itu di siang hari. Sinar matahari yang masuk melalui kaca gudang terlihat menembus tubuhnya sehingga terlihat transparan. Kalau gak percaya, lihat genteng yang Wawan pegang. Katanya sambil tersenyum. Aku yang berdiri di sana langsung melihat genteng tersebut. Dan betapa terkejutnya ketika aku melihatnya. Apa yang kupegang adalah potongan kulit manusia, seperti layaknya mimpi yang aku rasakan. Seketika, aku seperti tak sadarkan diri, rasa takutku yang memuncak membuat mataku terpejam dan tubuhku ambruk seketika di dalam gudang. Aku baru terbangun tepat jam 3 sore. Kakak yang panik hanya bisa menungguku sadar di sana, sehingga pekerjaannya terbengkalai. Kamu terlalu capek kayaknya, jadi gak apa-apa kalau masalah genteng nanti aku yang urus. Sudah istirahat saja, soalnya hari sekarang juga beres. Kakak langsung melanjutkan pekerjaannya ketika aku terbangun pada saat itu. Kepalaku pusing, perutku mual, bahkan aku masih teringat dengan perkataan wanita itu ketika dia mengajaknya untuk tinggal di sini lebih lama. Tepat jam 5:30 sore, kakak akhirnya selesai. Gazebo yang dia buat sudah beres dan tinggal menunggu bayarannya dari pemilik rumah. Aku yang melihat hal itu langsung merasa senang, meskipun rasa senangku hilang dalam sekejap karena Wan kita menginap semalam lagi, biar besok pagi pulangnya. Jujur, aku tidak mau akan hal itu, sudah cukup 2 malam ini, aku mengalami kejadian yang menyeramkan untuk aku rasakan. Di sana, terjadi perdebatan atas apa yang aku inginkan. Aku memaksa untuk pulang sekarang. Aku tidak peduli kakak ingin pulang atau tidak, namun aku harus pulang, karena aku tidak mau bertemu dengannya lagi. Hal itu tentu saja membuat Teh Uis, Mrayuni, dan Mas Eko ikut campur dan menyarankan aku untuk menginap semalam lagi. Namun, aku tetap pada pendirianku, aku tidak mau diteror lagi semalaman. Bahkan, aku kali ini berjanji, aku tidak akan datang lagi ke tempat ini bersama kakak dengan alasan apapun. Karena aku tidak mau hidupku diteror selama beberapa hari di rumah besar ini. Hal itu tiba-tiba membuat mereka semua panik. Teh Uis terus-terusan membujukku untuk menginap, sedangkan Bayuni langsung masuk ke dalam rumah untuk menelepon seseorang. Hingga Mas Eko pun berkata kepadaku, "Mas Wawan gak kasihan kepada kita bertiga mas, ayo mas menginap lagi 1 malam saja," kata Mas Eko. Aku hanya menggelengkan kepala, aku tetap pendirianku untuk pulang. Lebih baik aku menginap di terminal daripada aku harus menginap lagi di rumah ini. Mbayuni yang awalnya menelepon seseorang pun kembali dan berkata bahwa bapak akan datang besok, jadi tunggu hingga besok sehingga kita berdua mendapatkan bayarannya. Namun, aku lagi-lagi menolak dan memaksa untuk pulang pada malam itu. Antarkan saja uangnya oleh Pak Dadan ke rumah, aku mau pulang sekarang meskipun harus sendirian. Kalau kakak gak mau pulang dan menunggu pemilik rumah datang besok, silahkan saja, kataku yang terus ingin pulang, karena aku sudah tidak ingin diganggu lagi oleh wanita itu. Keinginan sang adik untuk pulang yang begitu kuat, akhirnya membuat kakak luluh juga. Sambil meminta maaf kepada Mas Eko, dia hanya berkata bahwa dia akan pulang pada malam ini, dan masalah pembayaran nanti bisa dititip ke Pak Dadan ketika sampai di rumah. Aku akhirnya langsung berpamitan, setelah berkemas meskipun waktu sudah menunjukkan jam 7 malam. Di sana, Mas Eko, Teh Uis, dan Bayuni menatapku dengan tatapan yang sedih. Mereka seperti takut untukku pulang, tepatnya seperti tidak mau aku pulang. Karena kalau aku pulang, maka Brak! tepat ketika aku keluar dari gerbang rumah bersama kakak sambil berjalan ke halte Metro Mini. Tiba-tiba aku mendengar sebuah kaca yang pecah seperti dipukul oleh sesuatu. Di sana juga, secara samar-samar aku mendengar Mas Eko, Teh Uis, dan Mlayuni panik. Karena ternyata, salah satu kaca gudang yang tebal itu seperti pecah dilempar oleh sesuatu dari dalam gudang. Seperti ada yang tidak rela aku pulang dan meninggalkan rumah itu. Tentu saja hal itu membuat mereka panik, karena aku tahu mereka sebenarnya tahu siapa wanita itu dan kenapa wanita itu ada di rumah besar tersebut. 2 hari kemudian, Pak Dadan akhirnya datang ke rumah. Dia memberikan bayaran atas apa yang kita lakukan. Di sana, dia kembali memanggilku. Bahkan kali ini dia hanya ingin mengobrol denganku tanpa ada kakak di sampingku. "Wal, kamu teh belum kerja,
kata Pak Dadan. Kalau belum kerja, mendingan ikut kerja lagi aja, ngurus taman di rumah yang kemarin, ya hitung-hitung nemenin Mas Eko di sana. Aku seketika menolak atas apa yang dia tawarkan. Aku tahu, tawaran kerja itu hanyalah kedok. Sebenarnya aku sengaja dipekerjakan di sana, agar sosok wanita itu merasa senang, karena akhirnya aku bisa tinggal di sana, dan dia bisa mengganggu sepanjang malam. Pak Dadan begitu gigih mengajakku untuk kembali. Bahkan dia sampai membujuk ibu dan bapak serta kakakku agar bisa aku bekerja kembali di sana. Namun, aku tetap menolak dan aku bahkan tidak mau berurusan lagi dengan tempat itu. Bahkan hingga hari ini, ketika aku menceritakan kisah ini kepada adikku yang mempunyai akun ini, aku akan menolak untuk bekerja lagi di sana. Aku tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan Teh Louis, Mbak Yuni, bahkan Mas Eko. Terakhir aku datang ke tempat itu ketika aku kerja di Bogor di sebuah perusahaan retail fashion sebagai tukang sablon. Aku iseng-iseng datang dan melewati rumah tersebut. Rumah itu masih berdiri, namun kini pemiliknya bukan orang tua dari Pak Dadan, namun sudah menjadi milik orang lain. Aku juga mendengar sebuah kabar yang mengejutkan, bahwa semenjak aku pergi, Teh Louis, Mbak Yuni, dan Mas Eko hanya bertahan beberapa bulan bekerja di sana. Sosok wanita yang menerorku kini meneror mereka bertiga, bahkan kali ini lebih menyeramkan dan bisa membahayakan nyawa. Teh Louis selalu diganggu ketika di dapur. Bahan-bahan makanannya yang berantakan, bahkan peralatan makan, dan pisau dapur yang sering terbang sendiri. Begitupun dengan Mbak Yuni, yang seringkali menemukan kepala wanita yang ada di dalam lemari kaca yang sedang dibersihkan. Terkadang mereka juga sering mendengar suara tangisan yang memilukan setiap malam dari arah gudang, dan itu benar-benar mengganggu. Karena suara tangisan itu terdengar dengan suara barang-barang yang dilempar ke sana kemari. Bahkan, Mas Eko beberapa kali ditampaki oleh sosok wanita tersebut. Dia duduk di depan gazebo sambil menangis ketika dia ingin masuk ke dalam kamar setelah mengunci pintu gerbang ketika malam tiba. Semuanya menjadi kacau, bahkan Pak Dadan yang awalnya tinggal di dekat rumah mendadak pindah entah kemana. Karena ternyata, aku juga baru tahu bahwa wanita itu adalah makhluk yang sengaja disimpan oleh pemilik rumah. Karena sang pemilik rumah merupakan pelaku pesugihan kandang bubrah, yaitu sebuah pesugihan tanpa tumbal yang mengharuskan pemiliknya harus merenovasi bangunan atau membuat bangunan baru setiap bulannya. Pantas saja, pemilik rumah itu punya rumah banyak, seringkali merenovasi rumahnya berkali-kali. Karena itu adalah syarat yang harus dia lakukan, apalagi makhluk yang melakukan perjanjian dengan pemilik rumah itu adalah wanita yang menerorku pada saat itu. Apalagi, ternyata dia suka kepadaku dan ingin membuatku tinggal di sana lebih lama untuk menemaninya. Karena kalau tidak, dia akan mengamuk dan membuat semua penghuni rumah tidak bisa tidur dengan nyenyak. Apa yang aku lakukan rupanya mempunyai konsekuensi ketika aku menolak beberapa kali ajakan mereka untuk bekerja kembali di rumah itu. Entah pemilik rumah marah dan melakukan sesuatu kepadaku, atau memang ada alasan yang lain sehingga aku seperti ini. Karena hingga hari ini, aku belum menikah. Bahkan setelah adikku sudah menikah dan mempunyai satu anak, aku masih sendirian, dan hingga hari ini, belum ada yang cocok denganku. Sebenarnya aku tidak percaya akan hal itu, dan aku lebih memilih untuk menikmati hidup daripada memikirkan hal-hal yang tidak penting. Yang pasti, aku sekarang tidur nyenyak dan tidak mengganggu, namun ingatan tentang wanita itu terkadang masih menghantuiku di waktu tertentu. Tamat. Cacatan penulis. Kakakku ketujuh, yang merupakan kakak di atasku kondisinya, sekarang masih sendiri. Bahkan setelah kejadian wanita itu, dia mendapatkan hal lain yang membuat dia menderita secara tidak sadar selama bertahun-tahun. Rezekinya ditutup secara paksa oleh wanita yang pernah dia sakiti ketika masih bersekolah. Dan aku sendiri melihat bagaimana dia berusaha untuk melepaskan kutukan itu setelah diberitahu oleh seseorang yang ingin membantunya. Apabila kalian ingin aku menceritakan kembali bagaimana kakak lepas dari kutukan penutup rezeki yang baru terlepas beberapa tahun ini, aku akan menceritakannya di cerita selanjutnya. Karena dia butuh perjuangan untuk menemukan siapa pelakunya dan bagaimana cara melepaskannya. Terima kasih sudah membaca cerita pengalaman kakakku. Terima kasih.
Mas.